Posisi siap. Ucapkan salam. Selamat pagi. Bagaimana keadaannya, sehat? Baik, sebelum kita mulai kegiatan belajar kita pada pagi hari ini, Bapak mau coba dulu bagaimana semangat kalian, ya? Baik, kita coba. Selamat pagi. Luar biasa, tetap semangat. Siapa kita? 91. Kita siapa? 91. Bidang 1. Belajar. Luar biasa sekali semangatnya. Pada pagi hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita selanjutnya. Sebelum kita mulai, kita awali dulu kegiatan kita dengan berdoa. Siapa yang bisa bantu Bapak untuk memimpin doa? Oke, baik, Nathan, silakan pimpin doanya dulu, Nathan. Teman-teman, sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Ramadan. Berdoa. Baik, Ahmad Yuda. Berdoa. Baik, Ajis. Berdoa. Baik, Aulia Rahman. Hastia Ananta. Hasti Ananta Putri. Pada hari ini Bapak ingin kita bisa belajar dengan baik, dengan serius, dan ikuti prosesnya dengan baik. Sebelum kita lanjutkan, kemarin materi kita apa? Cerpen. Nah, di dalam cerpen itu ada beberapa struktur juga. Dalam teks cerpen itu ada struktur di dalam teksnya. Nah, sekarang kita akan belajar dengan tentang teks diskusi itu sendiri. Di dalam teks diskusi juga ada struktur. Nanti kita kupas bagaimana struktur-struktur yang ada di dalam teks diskusi tersebut. Baik, selanjutnya coba kita lihat tujuan pembelajarannya. Tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran ada yang bisa bantu Bapak? Coba Dela bacakan tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Menganalisis isu dalam teks diskusi yang dibaca, menganalisis argumen mendukung pro dalam teks diskusi yang dibaca. Memiliki manfaat. Untuk teks diskusi ada manfaat-manfaat yang kita peroleh. Yang pertama, dengan teks diskusi ini yang pertama adalah saling menghargai pendapat orang lain. Nah, jadi kalian pernah lihat sebuah diskusi, kalau sebuah diskusi itu ada topik yang diangkat, jadi saling memberikan argumen atau sudut pandangnya. Nah, video tentang diskusi itu sendiri, selanjutnya kita akan bahas struktur-struktur yang ada di dalam teks diskusi tersebut. Sekarang simak video ini dengan baik, ya. Silakan ditonton. Perkenalkan, nama saya Kadini Hayani. Di sini saya akan menjelaskan. Sebelum kita mendiskusikan yang lain, saya ingin memperkenalkan beberapa kader saya. Itu nanti ditayangkan. Ini kita akan menjelaskan atau kita akan membicarakan materi tentang pembelajaran bersama kali ini. Nah, seperti yang kita ketahui saat ini. Itulah contoh video diskusi, sebuah contoh video diskusi. Nah, sekarang Bapak mau tanya, apa saja yang terdapat di dalam video diskusi itu? Siapa yang bisa menjawab? Ayo, Dela. Ada terdapat dua argumen, yaitu argumen mendukung dan argumen menentang. Argumen mendukung dan argumen yang menentang. Berarti ada dua sisi. Ayo, siapa lagi? Siapa lagi? Ayo, silakan Wiwin. Terdapat moderator dalam menarik kesimpulan. Oke, di dalam video diskusi itu ada moderator. Fungsinya adalah untuk menarik sebuah kesimpulannya. Oke, selanjutnya ada lagi? Silakan. Membahas sebuah topik atau permasalahan. Membahas sebuah topik permasalahan. Baik, tepuk tangan dulu buat. Baik, yang pertama tadi Dela menyampaikan adanya argumen yang menentang dan mendukung. Nah, itu menentang dan mendukung itu salah satu bagian dari struktur dalam teks diskusi. Ya, bagus ya. Selanjutnya Wiwin tadi menyampaikan adanya moderator untuk menarik sebuah kesimpulan. Kalian kita sudah bagi
sesuai dengan kelompoknya. Sekarang sudah pada posisi kelompoknya masing-masing. Nah, selanjutnya kita akan bahas terkait struktur teks diskusi. Nah, sekarang siapa yang mau bantu Bapak baca struktur teks diskusi? Angkat tangan. Ya, coba Tiara. 1. Pendahuluan isu atau masalah. 2. Isi argumen mendukung. Terakhir yang ketiga adalah penutup atau kesimpulan. Nah, di penutup ini atau kesimpulan ini menarik atau merangkum dari argumen yang mendukung dan menentang. Nah, akhirnya ada titik tengah dan mengambil kesimpulan di penutup ini. Jadi ada 3 struktur itu sendiri dalam struktur teks diskusi. Ya. Selanjutnya, nah ini ada contoh teks diskusi dengan judul internet. Nah, dampak positif internet juga punya sisi negatif, bahkan bagaikan mata uang dengan 2 sisi. Nah, ini argumen yang mendukung. Karena di sini disampaikan banyak siswa yang terbantu dengan kehadiran internet karena dapat menyelesaikan membahas. Jadi dalam menganalisis sebuah struktur harus ada bukti datanya. Bukti datanya diambil dari teks tadi. Ya, yang mana bagian pendahuluan. Terus analisisnya kenapa dia disebut pendahuluan. Terus yang menjadi terus simpulannya apa? Dari analisis kalian. Kan Bapak berikan tugas kelompok. Perhatikan contoh teks pidato teks diskusi ini. Nah, kalian perhatikan, coba simak nanti analisis strukturnya berdasarkan contoh yang tadi yang Bapak buat sesuai dengan tabel tadi yang dibacakan oleh Yiwin. Nah, nanti kalian buat analisisnya. Yang pertama, kalian analisis struktur teks dari contoh teks diskusi tersebut. Yang kedua, presentasikan hasil kerja kelompok kalian. Baik, sebelum kita mulai ada yang mau ditanyakan? Ya, silakan Viola. Pak, berarti kami mau menganalisis seperti tabel tadi ya Pak? Betul, Viola. Nah, kalian buat analisisnya seperti tabel yang ini. Tadi yang Bapak berikan contohnya. Di dalam tabel ini ada 3 strukturnya, ada pendahuluan, ada isi, ada penutup. Nah, di dalam data analisisnya dan simpulan itu ada bukti data, ada analisis dan simpulannya. Baik, selanjutnya ada yang mau ditanyakan lagi? Saya Pak. Viola dulu ya. Silakan. Apakah bukti data diambil dari teks? Ya. Apakah bukti data diambil dari teks? Bukti data apakah diambil dari teks? Betul. Ini tadi Bapak contohkan bukti data ini diambil dari contoh. Cukup? Ada lagi yang mau ditanyakan? Cukup ya? Nah, sekarang kalian coba perhatikan contoh teks diskusi ini dengan judul pentingkah anak membawa HP. Kalian coba analisis strukturnya ya. Nah, Bapak akan bagikan LKPD-nya. Akan dikerjakan diskusi bersama-sama. Jangan ribut. Setelah berdiskusi dengan baik, silakan mulai mengerjakan. Kalau ada pertanyaan, silakan tanya ke Bapak. Jangan tanya ke kelompok lain, silakan berdiskusi. Paham? Ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, silakan mulai mengerjakan.
mempresentasikan hasil kerjanya. Saya Pak. Baik. Oke, nanti dari kelompok puisi dulu. Selanjutnya kelompok novel. Selanjutnya kelompok pantun. Selanjutnya kelompok pidato. Selanjutnya berarti yang terakhir kelompok cerpen. Di sini kami ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan, nama saya Asti Ananta Putri. Nama saya M. Lydia Pandi. Nama saya Bambang Dirmantoro. Nama saya Audina Tisa. Nama saya Audina Rahman. Baik, dalam struktur teks diskusi terdapat isi, yaitu argumen mendukung dan menentang. Datanya itu pihak yang mendukung atau pihak yang pro terhadap pemberian HP kepada anak-anak menganggap bahwa dengan adanya alat komunikasi ini, orang tua menjadi lebih mudah dalam memantau dan mengawasi kondisi anaknya, kapanpun dan dimanapun. Selain itu, adanya HP atau... Perkenalkan, kami dari kelompok pantun ingin mempresentasikan kelompok kami. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Bernardo Fernando. Nama saya Siskia. Nama saya Yolen Lestari. Nama saya Tiara. Nama saya Muhammad Rian Effendi. Anak sebenarnya tidak wajib. Namun, jika memang sangat diperlukan, orang tua harus memberikan pengawasan ketat kepada anaknya. Orang tua harus mengetahui apa saja yang diakses oleh anaknya dan selalu mengingatkan hal baik yang boleh diakses dan hal buruk yang tidak boleh diakses agar tidak terjerumus ke hal-hal yang negatif. Sekarang silakan apabila ada kelompok lain yang ingin mencoba menanggapi hasil kerja kelompok dari kelompok lainnya. Silakan, siapa yang mau menanggapi? Oke, yang perempuan dulu ya. Silakan Wiwin untuk menanggapi. Menurut kami sudah sesuai Pak hasil dari kerja kelompok ini karena sudah memuat data analisis dan diskusi. Oke, terima kasih, tepuk tangan dulu Pak. Baik, pidato untuk menanggapi. Silakan. Menurut kami hasil kerja kelompok novel masih belum memuat argumen mendukung dan argumen menentang pada struktur isi. Terima kasih. Terima kasih, tepuk tangan. Menurut kelompok pidato, kelompok novel belum memuat secara jelas argumen mendukung dan argumen menentang pada struktur isi. Ya, terima kasih. Nanti mungkin bisa disesuaikan kembali hasil kerja kelompoknya masing-masing. Nanti silakan dikumpulkan ya hasil kerja kelompoknya. Sekarang sebelum kita selesaikan, tepuk tangan dulu buat kalian. Jadi dari setiap permasalahan yang ada di dalam teks diskusi itu akan ada kesimpulan, ada titik tengah, yaitu dari struktur yang pertama ada pendahuluan, yaitu memuat isu dan topik atau permasalahan yang diangkat. Yang kedua isi, ada argumen menentang dan argumen mendukung. Terus yang terakhir adalah simpulan atau penutupnya. Untuk hari ini sebelum kita akhiri, Bapak akan memberikan soal evaluasi. Silakan buka handphonenya, ada tugas mandiri. Bapak akan share di Google Form. Coba cek. Bapak sudah share di grup WA tadi. Silakan cek. Kita pada pembelajaran selanjutnya kita akan membahas masalah bagaimana apa saja ciri kebahasaan dari teks diskusi tersebut, atau bagaimana nanti kalian membuat teks diskusi berdasarkan strukturnya. Nah, ini kegiatan pembelajaran pada bagian ini. Silakan kita akhiri dengan berdoa. Siapa yang mau berdoa? Baik, Nathan, silakan. Sebelum pulang, mari kita berdoa. Saya akan percaya kita masing-masing berdoa. Mulai. Doa selesai. Amin. Terima kasih. Nanti akan kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya. Bapak akhiri